Bisa dipakai apa ya itu tapi. Atau oke, itu ya teman-teman ya. Kalau ada 2000 yang lolos, gue mau ngecat bagian rambut depan biar kayak Gitap. Soal gue fanboynya banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita bahas pengetahuan dasar pemetaan. Karena memang kenapa disebut pengetahuan dasar? Karena kan memang dalam pemetaan itu masuk ke dalam geografi teknik dan ruang lingkupnya nanti sampai ke sistem informasi geografis. Mungkin materi geografi teknik ini banyak dari kalian yang semasa SMA itu cukup banyak kebingungan gitu. Terutama kan memang yang namanya teknik, yang namanya teknologi itu kan tiap tahun tuh diupdate gitu. Bahkan dalam 10 tahun terakhir itu pengaplikasian teknologi dalam pembuatan peta itu masih masih relatif apa namanya banyak yang masih manual jadul gitu. Jadi memang materi sistem informasi geografis ini di kalangan guru-guru SMA, guru-guru kalian tuh masih banyak yang belum update. Jadi wajar lah memang agak-agak apa namanya penyampaiannya agak-agak bingung. Oke, kayaknya kita matiin aja mic-nya ya. Banyak yang bocor ini. Aman gak suara gua? Gitu teman-teman. Jadi memang khusus penginderaan jauh dan SIG itu memang eh, bukan khusus ya, tapi memang selalu update gitu tiap tahun. Bahkan sama kayak aplikasi-aplikasi di handphone kita ya, itu ada update-nya gitu. Kayak ada ArcGIS, aplikasi buat pembuatan peta tematik. Itu mesti diupdate terus gitu tiap tahun. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 gitu. Jadi memang eh, dari tahun ke tahun yang agak banyak dibingungin itu bagian materi. Ini gue kirim materi lagi deh. SIG gitu. Tapi pada dasarnya yang nanti keluar di ujian itu materi-materi SIG itu relatif selalu template gitu. Biasanya yang ditanyain itu baik itu di TKA Simak UI ya dulu. Di UGM biasanya yang keluar itu salah satu tekniknya yaitu overlay, tumpang tindih. Oke gitu. Pengetahuan dasar pemetaan. Ini ada yang tahu gak di belakang nih peta apa nih? Peta apa nih? Ini ya peta One Piece. Jadi memang kalau kalian perhatiin ya, hampir bahkan seluruh film ya, di banyak-banyak film, film action, film anime, One Piece, film Naruto, di banyak film, peta itu jadi salah satu unsur penting gitu. eh yang ada di dalam film. Karena memang salah satu fungsi dari peta itu kan untuk mengetahui lokasi, untuk mengetahui kondisi Medan. Tahu Medan nggak? Medan itu kondisi permukaan buminya gitu. Karena kan yang namanya mengerjakan sebuah misi itu kan harus tahu kondisi di lapangan gimana, bentuk muka buminya. Begitupun nanti kalian baik apa namanya jurusan sosiologi, jurusan-jurusan yang terkait dengan terutama ya kondisi bentang alam, kondisi sosial masyarakat itu biasanya juga bisa membaca peta ya yang jadi dasar bisa membaca peta itu jadi hal dasar biar kalian itu bisa lebih memahami suatu wilayah. Apalagi sosiologi ya. Sosiologi itu mungkin kesannya baca buku aja, eh, kerjaannya baca-baca buku segala macam. Tapi kalau gua tanya Kanafis, Kasevian yang memang tahun ini sosiologi, itu memang membaca data gitu, informasi data. Di mana data-data sosiologis itu juga kan termasuk data data apa namanya, informasi geografis juga kan. Karena kalau kemarin gua sempat jelasin yang namanya geografi itu yang
geografi fisik pasti berhubungan dengan geografi sosial gitu. Antara kondisi sosial masyarakat di pegunungan itu berbeda dengan masyarakat di dataran rendah gitu. Gue pernah ini ada kejadian lucu kan. Gue ngobrol sama salah satu guru di SMA 16, ngobrol kan. Eh, beliau bilang biasanya memang orang-orang di pesisir itu cenderung orang yang lebih tegas gitu. Terus orang pegunungan biasanya agak relatif cenderung lebih lebih lembut gitu. Terus gue langsung nyeletuk ya, iya Pak, memang kondisi pantai kan mempengaruhi masyarakat. Kayak misalkan orang Tegal, orang-orang pesisir lain itu relatif lebih keras kalau ngomong. Terus gurunya ternyata orang mana dah? Gurunya ternyata orang Tegal. Dia langsung bilang, saya orang Tegal Mas. Oh maaf Pak. Langsung taunting depan gurunya saya. Aduh. Hati-hati ya, jangan nyeletuk sembarangan kayak saya memang. Ya, kalau kalian lihat di peta nih ada beberapa peta, di mana peta-peta yang ada di gambar ini cukup beragam dan biasanya digunakan untuk fungsi tertentu. Kayak di bagian kiri atas ini biasanya peta yang digunakan untuk apa namanya? Untuk gambaran umum aja. Itu disebut peta umum gitu. Jadi kayak misalkan kalian turis atau kalian datang ke suatu wilayah beli peta gitu, biasanya peta-peta korografi namanya kayak gini, peta yang menggambarkan informasi wilayah secara umum gitu, atau biasanya ada di atlas-atlas gitu, jadi tidak ada informasi penting di dalam peta, berbeda dengan peta yang ada di sini gitu. Peta isinya tapi cuma garis bang. Di sini juga ada peta yang isinya cuma garis gitu. Ada yang tahu gak ini peta apa? Biasanya digunakan buat apa? Peta apa nih? Peta tematik betul. Jenis petanya apa kira-kira? Ya, bisa macam-macam. Kalau misalkan terkait dengan ketinggian tempat, ini disebut peta kontur. Tapi kalau yang di kiri ini peta biasanya digunakan untuk apa namanya? Cuaca gitu. Biasanya terkait dengan atau apa namanya? Ya, kondisi garis-garis tekanan udara gitu. Garis-garis yang punya tekanan udara sama gitu. Angin. Nah, kalau yang ini kan peta peta umum juga nih. Ada yang tahu peta apa kayak gini bisa? Yang biasa digambarkan buat warna-warna, hijau untuk dataran rendah, terus kuning untuk yang agak-agak tinggi, tapi yang semakin coklat, semakin merah itu makin tua. Wah, tuh pinter tuh. UGM 24. Padahal tidak ada judul sama sekali, tapi Anda bisa tahu bahwa ini peta Rusia. Itu namanya itu namanya kemampuan spasial. Jadi kondisi di mana lu tuh paham bentuk-bentuk suatu wilayah gitu. Kondisi geografi suatu wilayah itu namanya kemampuan spasial. Ini Rusia benar, teman-teman. Jadi di sini tuh eh, apa namanya? Wilayah-wilayah Siberia gitu. Terus di sini nih pegunungan Ural. Ini juga termasuk pegunungan-pegunungan tinggi dan wilayah-wilayah gurun Gobi gitu. Nah, kalau yang sebagian yang paling apa namanya yang paling kanan ini sebagian besarnya disebut wilayah permafrost. Ada yang tahu nggak permafrost? Permafrost itu wilayah yang permukaannya ditutupin salju atau ditutupin es gitu. Memang sebagian besar wilayah Rusia itu kan ditutupin sama es. Jadi kalau kita perhatiin Rusia itu kan negara yang punya apa namanya? Wilayah paling luas kan. Tapi dibandingkan dengan wilayah yang luas, jumlah penduduknya itu relatif sedikit itu. Karena memang sebagian besarnya itu adalah wilayah yang disebut permafrost. Ya, itu jadi permukaannya beku dingin. Dan mereka emang banyak persebaran penduduknya ada di wilayah kiri sini nih, gitu. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Ukraina, Kiev,
wilayah yang berbatasan dengan negeri-negeri Skandinavia gitu, Finlandia, apalagi Swedia gitu dan kawan-kawan. Makanya kalau kalian mungkin pernah nonton film Viking di Netflix, itu kan mereka hampir tiap tahun ketika musim panas dia menginvasinya itu banyak di wilayah Rusia. Baru setelah Ragnar Lothbrok dia menemukan dataran Inggris, tahun-tahun kemudiannya mereka pada nyerang Inggris. Makanya sebagian wilayah Inggris itu nama-namanya nama-nama yang mirip dengan nama-nama dari Skandinavia. Kalau yang ini apa nih? Ini yang lagi ngetren belakangan ini nih. Chicago. Emang enak sih lagunya saya akui. Chicago. Nah, ini juga sama nih. Ini yang disebut peta umum kayak gini. Jadi informasinya umum aja. Biasanya isinya apa? Peta-peta umum koreografi kayak gini. Isinya jalan, isinya nama-nama ya bandara atau misalkan di dekat lautnya pelabuhan, rute-rute dan lain-lain. Gitu. Peta umum. Kalau Google Maps kan juga masuknya ke peta umum kan. Walaupun sekarang udah banyak citra yang bisa kita geser ya, kalau nggak salah ya. Coba kita lihat Google Maps dikit. Kalian udah bisa lihat macem-macem nih. Ini ada yang mode umum nih, default. Jadi informasinya umum aja gitu. Jalan-jalan, tempat-tempat. Tapi ada yang sekarang, gua ada di mana tiba-tiba kelempar nih. Ya ada yang bisa sekarang citranya bisa tahu transportasi. Keren banget ya. TJ-nya ada di mana gitu. Ya kebakaran hutan biasanya buat di Australia, cuma lagi nggak ada ya. Coba lagi nggak banyak kebakaran berarti. Kualitas udara atau air quality index. Ini ada apa nih? Tuh kualitas udaranya 39 lagi hijau baik berarti. Coba kita lihat Jakarta ya, kota kita tercinta. Wah nggak diketahui nih, nggak ada laporan soalnya. Gitu teman-teman ya. Oke. Ya jadi apa sih peta? Apa itu peta? Peta itu gambaran dari permukaan bumi gitu. Yang diperkecil dengan berbagai kenampakan dan juga ditambah tulisan gitu sebagai tanda pengenal. Jadi bisa dibilang proses pemindahan dari bentuk muka bumi ke dalam sebuah bentuk dua dimensi gitu. Yang disebut peta. Diperkecil dengan skala. Itu kenampakan. Makanya salah satu unsur yang paling penting ya yang ada di peta itu skalanya gitu. Biar kita tahu apa jarak asli di permukaan buminya tuh berapa berapa kilometer. Cuma kalau di Google Maps ya apa namanya nggak ada skalanya ya di Google Maps karena memang fungsi dari Google Maps itu kan untuk apa mengetahui lokasi kan mengetahui jalan mengetahui jarak jarak tempuh. Peta pada dasarnya adalah data yang didesain untuk menghasilkan sebuah informasi geografis. Nah, informasi geografis inilah yang nanti bakal kita butuhin. Kita butuh tahu wilayah apa terkait dengan petanya nanti gitu. Jadi makanya peta-peta itu sekarang jadi informasi penting terutama buat kalian yang mau kuliah ya. Karena geografi itu kan ibarat panggungnya kan. Gitu. Kita sebagai apa namanya manusia, baik itu ilmu sejarah, ilmu ekonomi, sosiologi, itu kan sebagai lakon. Jadi orang yang eh, ada di panggung itu gitu. Kalian mau misalkan meneliti tentang sosial masyarakatnya, atau mungkin nanti di teknik geodesi kayak kalian mau melihat kondisi perairan gitu, kayak Pamade. Pamade tuh sering banget diundang ke acara-acara event yang diadain sama itu apa namanya UNCLOS gitu beberapa kali United Nation Convention Law of the Sea jadi hukum-hukum laut gitu. Kalau memang nggak ada UNCLOS mungkin lautan Indonesia nggak seluas sekarang. Lautan Indonesia itu disekat-sekat sampai 3 mil. UNCLOS itu kan ada aturannya di mana batas-batas laut segala macem gitu.
Di mana informasi geografis ini berkaitan dengan ya di dalamnya ada kondisi fisik, sosial. Kalau kondisi fisik meliputi apa aja misalkan? Biasanya dalam peta kondisi fisik ya biasanya terkait dengan bentuk muka buminya gitu ya. Apalagi termasuk jalan, jalan itu fisik ya karena punya kenampakan secara fisik. Bentuk muka bumi, jalan, sungai, termasuk juga udara karena kan ada peta-peta terkait dengan kondisi udara kan. Terkait dengan pepohonan, jangan pepohonan deh. Kita nyebutnya tutupan lahan ya. Nah, kalau data-data sosial ataupun informasi sosial itu biasanya terkait dengan penduduk. Kayak misalkan apa? Persebaran pemukiman atau kepadatan penduduk. Karena dari situ kita bisa tahu apa namanya kondisi sosial masyarakat tuh gimana. Misalkan ada tutupan lahan bangunan di sekitar sungai, di mana itu jaraknya mungkin nggak nyampe 5 meter. Itu kan menandakan bahwa kondisinya itu jadi selam area potensinya gitu, atau area pemukiman kumuh. Begitupun juga di wilayah-wilayah sekitar apa namanya rel kereta api gitu, di mana kan padahal ada batas umumnya. Semua kenampakan di peta bang yang nanti ada dalam legenda yaitu bentuk fisik. Karena ada wujud fisiknya intinya. Nah ini yang harus kalian tahu apa fungsi peta. Yang pertama menunjukkan lokasi atau posisi suatu objek di mana ini jadi penting banget ya. Dan jadi salah satu alasan nih kenapa cewek tuh nggak bisa baca Google Maps karena nggak paham lokasi atau nggak paham posisi. Padahal kalau kita lihat ya, maaf. Oh gitu. Sebenarnya kan di peta itu kalau di Maps itu kelihatan. Ini gambar jalan ukuran jalannya agak agak kecil misalkan gitu. Terus ada jalan ukurannya agak besar, ada jalan ukurannya yang lebih besar lagi gitu. Ini kan jalan ukuran jalan ini kan secara penginderaan jauh menandakan bahwa ini tuh jalan yang punya fungsi berbeda. Kayak jalan-jalan kecil kayak gini kan itu biasanya jalan-jalan apa? Jalan-jalan kampung, jalan-jalan desa. Ya, intinya jalan-jalan sempit lah. Kalau jalan-jalan sedang ini biasanya jalan-jalan antar kelurahan gitu. Kalau yang makin lebar itu kemungkinan jalan arteri disebutnya. Jalan jalan apa namanya? Jalan nadi atau jalan lintas provinsi, jalan raya atau bahkan jalan tol. Mungkin kalau yang gua amatin ya dari pengalaman gua, biasanya cewek tuh paling sering salah jalan Google Maps itu di flyover atau masuk underpass. Atau Karena kan sama-sama lurus ya. Ini kanan apa kiri nih. Tapi sebenarnya ada unsur penting di Google Maps yang harus dipahami. Biasanya kita mau kemana nih? Mau ke Surakarta. Ke arah tenggara di Jalan Europe 3, lalu belok kanan. Nih, di di kiri atas tuh ada tanda lurus tuh. Yang jalan Europe 3 itu kan berarti lurus. Kalau biasanya dia di flyover belok kanan, itu biasanya ada tanda tuh persimpangan jalan dia belok kanan. Kayak gitu biasanya. Itu jadi kalau kalian baca di gambar, di petanya ini memang samar-samar, tapi di kiri atas yang hijau ini kalian juga harus perhatiin. Gitu. Misalkan 300 meter kita belok kanan dikit, itu berarti misalkan masuk masuk flyover. Atau misalkan kalau kiri itu ada tandanya. Yang kiri atas tuh yang warna hijau tuh kotak. Kadang nggak tahu 300 meter tuh panjangnya semana. Kira-kira aja.
Atau enggak kalian kan di motor tuh ada speedometer tuh. Ada speedometer gak? Ya, itu kan biasanya ada tuh misalkan 30.000 kilometer ada komanya tuh. Koma sekian-sekian. Biasanya kalian bisa lihat komanya 300. Makanya penting juga belajar ngitung ya. Ribet gitu. Karena jujur memang kalau udah salah jalan itu ngebetain banget. Terus yang kedua, memperlihatkan ukuran sebuah objek. Nah, dari skala kita bisa tahu ini area luasannya itu sebesar mana. Area wilayah kebakaran hutan anggaplah kalian nanti eh jadi jurusan di masuk K3. Ada yang tahu gak K3? Keselamatan, keamanan, satu lagi apa dah? Keselamatan. Gue lupa K3 lah pokoknya. Keselamatan, keamanan, kesehatan, keselamatan kerja, betul. Itu kan jurusan yang memahami kondisi-kondisi yang bakal berpotensi eh, kecelakaan, bencana dan lain-lain kan. Itu mungkin dari luasnya kalian bisa tahu gitu. Ini kebakarannya sebesar apa. Terus nanti dianalisis pakai indera jauh, baru nanti datanya dihitung, kalkulasinya pakai sistem informasi geografis. Atau mungkin kalian ya yang mau kerja di sawit, yang mau kerja di tambang, bahkan dari ukuran, misalkan kalian nerbangin drone, kalian tuh bisa tahu usia apa namanya, usia pohonnya tuh berapa gitu di suatu apa namanya eh, kebun kelapa sawit. Kenapa? Karena diukur dari lebar kanopi pohonnya gitu. Atau misalkan kalian mau tahu luasan wilayah pepohonan segala macam. Seru main drone tuh seru gitu analisisnya. Apalagi kalau kalian yang mau masuk fakultas geografi ya di kayaknya nggak bakal ada sih karena ini sosum semua. Fakultas geografi di UGM kan ada oceanografi, ada geografi lingkungan, ada geografi murni gitu. Itu intinya buat tahu luas. Karena yang terpenting kalian bisa ngitung skala nanti. Yang ketiga, menggambarkan bentuk muka bumi, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Ya, itu penting juga. Terutama buat jurusan-jurusan kayak PWK, perencanaan wilayah gitu. Atau jurusan-jurusan terkait dengan pariwisata di UGM, di Bali. Oh, ada mau masuk di UGM ya? Buset, keren juga ya. Berarti campuran nih. Atau memang khusus mau ikut kelas saya aja nih? Biasanya saya tiap tahun tuh ngajar agak santai. Tahun ini ngajar kayak agak dikejar dikejar Dede Inun ya. Iya juga. Karena gelombang satunya tuh cepet banget tahun ini. Ngapa feeling gue aja gitu. Tahun sebelumnya tuh gue ngajar di kelas tuh apa bercandanya 30 menit pokoknya di awal. Tapi tahun ini ya kasihan sih memang kalian. Cuma yang harus kalian yakini semua orang pasti merasakan hal yang sama. Ya survei melakukan membantu peneliti sebelum melakukan survei gitu untuk mengetahui kondisi daerah, membuat perencanaan wilayah dan yang terpenting mengetahui kerawanan bencana alam. Itu bisa deteksi gitu. Nanti gua kasih contoh. Ini yang biasanya jadi keluar banyak soal nih. Misalkan kalian mau tahu potensi banjir di suatu wilayah, itu informasi apa aja yang dibutuhin? Atau misalkan ini soal yang paling aneh di dulu geografi SIMAK UI. Keluar soalnya gini, jika kita ingin membangun tempat pembuangan sampah TPS, informasi apa saja yang dibutuhkan dalam analisis overlay pada sistem informasi geografis. Bayangin, kalian mau bikin TPS, ibarat kalian pembangun apa namanya, eh, pemegang kebijakan tempat pembuangan sampah. Kira-kira peta apa aja yang kalian butuhin? Soalnya nanyanya kayak gitu. Peta apa aja yang dibutuhin? Ini nggak perlu ya gambar-gambar gini aja. Jadi gini, lu pemangku kebijakan, orang
dari lulusan perencanaan wilayah mau ngebangun tempat pembuangan sampah di suatu kota. Untuk mendapatkan lokasi yang ideal, itu lu butuh informasi apa aja gitu. Itu keluar simpel kayak gitu dan memang seringnya kayak gitu. Apa kira-kira untuk membuat TPS? Yang pertama, betul, kita harus tahu kepadatan penduduk. Kenapa hal itu jadi penting? Aduh, kepadatan penduduk. Kok tipis banget ya? Gua nggak suka pulpen tipis. Tapi jangan tebel-tebel juga. Kepadatan penduduk. Karena kan diusahain tempat pembuangan sampah itu jauh dari penduduk ya. Jadi ada radius tertentu yang membuat dia itu nggak boleh terlalu dekat dengan tempat pembuangan sampah. Jadi kepadatan penduduk. Kalau arah angin nggak dibutuhin ya karena yang namanya angin itu bergantung musim. Jadi pasti berubah arah tiap waktu. Terutama kita kan di daerah tropis gitu. Iya bau bener terkontaminasi. Apalagi kalau kita ngomongin sampah itu kan masuk bisa masuk atau infiltrasi ke air-air tanah kan. Bayangin lu konsumsi air tanah yang terkontaminasi eh, timbal-timbal dari sampah gitu. Nah, kalau memang Bantar Gebang itu kan kepadatan penduduknya berbeda dulu dengan sekarang. Awal-awal dibangun kan nggak sebanyak itu jumlah penduduk. Gue beberapa kali lewat Bantar Gebang memang bau banget ya. Tapi mungkin buat sebagian orang yang tinggal di dekat sana itu layaknya Gunung Emas. Kalian nonton deh Asumsi Bantar Gebang dari Asumsi channel YouTube. Aku tiap hari Bang Bantar Gebang. Di mananya rumahnya? Rumah temanku itu di Setu, di Jalan Cinyosok namanya. Mungkin tahu Mustika Jaya deket situ ya. Jadi gua kalau dari Bogor itu lewat situ. Tahu ya. Jalan Cinyosok cari aja deket BTR Bekasi Timur Gensi. Ciketing Udik. Oh, Ciketing Udik. Iya, memang deket. Apalagi selain itu juga kita butuh topografi. Kenapa? Topografi ini by the way ketinggian tempatnya ya. Informasi-informasi tentang ketinggian tempat. Di mana nanti ini bisa diolah jadi data kemiringan lereng. Kenapa? Karena kalau kita mau ngebangun tempat pembuangan sampah itu harus di tempat yang relatif landai, datar gitu. Karena kalau di tempat yang berbukit nanti sampahnya ke bawah angin, hujan, longsor gitu. Jadi ke bawah ke tempat pemukiman. Sampah-sampahnya jadi ke bawah. Jadi harus relatif di tempat yang datar. Apalagi yang dibutuhin buat buat ngebangun tempat pembuangan sampah. Ini soal-soalnya nanti kayak gini kalau SIG tuh, jadi analisis kita tuh dituntut buat mikir gitu. Termasuk juga apa aliran sungai. Apa berarti? Peta tutupan lahan. Gitu. Jadi wilayah sekitarnya. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut ya. Ini fungsi-fungsi peta gitu. Nah, ini ada peta umum dan peta tematik. Emang kalian butuh coretan ya? Kayaknya gue nyoret dikit banget dari tadi. Ada yang nanya kan di grup geografi, lebih baik nyatet atau enggak sih? Kalau menurut gua, eh, usahain nyatet informasi yang penting gitu di PPT, di kelas, ataupun di YouTube. Karena dengan nyatet kalian bisa bisa lebih inget gitu materinya. Gigi gua sakit gara-gara habis makan cireng nih.
Ya ini peta umum. Jadi peta umum itu peta yang biasanya menggambarkan eh, informasi-informasi umum atau gambaran informasi yang sifatnya itu umum dari sebuah wilayah ataupun bahkan seluruh permukaan bumi ya. Gitu kayak misalkan peta dunia lah gitu. Jadi definisi seluruh permukaan bumi di PPT ini itu tentang peta dunia. Tapi intinya nggak ada informasi yang bersifat khusus di dalam peta. Gitu. Kita tahu dari mana sih informasi ini sifatnya khusus atau umum? Biasanya yang membedakan peta umum dengan peta tematik, kalau peta tematik itu peta yang bersifat informasinya ya kuantitatif ataupun kualitatif gitu. Cara membedakannya biasanya gitu. Misalkan gimana kuantitatif ya biasanya kita bisa lihat ada kondisi-kondisi terkait dengan ketinggian tempat, apa eh, kontur-konturnya, apalagi misalkan terkait dengan kondisi geologisnya, kondisi air tanahnya. Jadi kondisi yang dimana untuk mendapatkan informasi itu, untuk mendapatkan data-data kuantitatif atau kualitatif itu butuh penelitian lanjutan gitu. Jadi kalau peta umum kan peta yang sifatnya umum, termasuk peta taman safari itu kan untuk tahu peta area wisata itu kan nempatin-nempatinnya itu kan mereka juga riset kan, melakukan penelitian kan, termasuk peta-peta Ragunan. Jadi nempatin 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 lokasi apa namanya hewan-hewannya, dia harusnya di dekat sungai, dia harusnya di dekat pintu ini, itu kan butuh riset gitu. Jadi nggak sembarangan naro gitu, nggak kayak kalian naro celana dalam gitu dilempar, naro handuk dilempar. Kalau kalau petanya Dora itu biasanya peta-peta yang kayak gini nih, peta-peta umum, peta-peta kayak gitu mah. Jadi kemungkinan kalau peta yang dipakai Dora peta topografi. Jadi buat tahu, oh di seberangnya ada sungai, ada gunung, dataran tinggi gitu. Oh ini dataran rendah. Nah kalau peta tematik itu peta yang informasinya itu sifatnya khusus, butuh penelitian lanjutan. Nah itu ada kalimat penjelasan di bawahnya tuh. Peta tematik biasanya memerlukan beberapa peta yang dianalisis untuk menghasilkan peta tersebut. Jadi peta tematik itu salah satu ciri khasnya dia adalah peta yang untuk mendapatkannya itu kita mesti melakukan analisis dari penginderaan jauh dan ECG. Jadi misalkan kayak tadi yang kita lakuin aja. Misalkan kita mau bikin eh, pembangunan TPS. Kita butuh beberapa peta kan dan akhirnya kita bisa bisa dapat peta wilayah TPS misalkan Bantar Bantar Asik gitu di wilayah Kabupaten Yahukimo Kulon. Itu kan butuh informasi kepadatan penduduk. Jadi ciri khas dari peta tematik informasinya itu informasi khusus, untuk mendapatkannya itu butuh penelitian, butuh observasi, butuh analisis dari penginderaan jauh atau SIG gitu. Sedangkan kalau peta umum, peta yang kita dapatkan dari hasil apa namanya biasanya pemotretan dari citra satelit. Jadi peta peta sekedar untuk tahu wilayah permukaan buminya aja gitu. Peta tematik. Misalkan ini gue ngasih contoh peta yang biasa dibuat untuk skripsi-skripsi penelitian ataupun eh, kalian nih calon pemangku kebijakan ya, karena kan kalau kata quotes-quotes itu kan kalian adalah generasi emas 2045 yang akan memegang kebijakan. Biasanya ada kalimat terakhir hidup mahasiswa. Salah satunya peta kerawanan bencana banjir. Ini gue ngambil dari Google gitu. Mungkin ini salah satu dari penelitian. Terus di sini ada tuh.
Yang membuatnya nih berarti adalah BPBD Kabupaten Brebes, di mana itu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Brebes. Ada yang tahu gak BPBD itu apa? Generasi emas. Oh, kalian pada pada minder ya, generasi cemas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tuh, memang karena memang petanya kerawanan bencana yang bikin BPBD. Gitu. Kalau kalian lihat nih informasinya tematik kan. Jadi dia mengklasifikasikan kerawanan bencana jadi 3. Yang warna merah itu paling rawan banjir, yang kuning itu sedang, dan yang paling tidak rawan banjir itu yang warna hijau. Nah, untuk mengetahui wilayah-wilayah mana aja yang rawan bencana banjir, wilayah yang sedang gitu tingkat kerawanannya, dan wilayah yang rendah kerawanan banjirnya, itu kan kita butuh analisis mendalam, butuh penelitian dan penghitungan secara matematis, di mana ya peta yang dibutuhkan untuk membuat peta ini kayak misalkan yang pertama intensitas curah hujannya. Jadi semakin tinggi curah hujan pada misalkan intensitas tinggi, kerawan poinnya tuh tinggi terhadap rawan banjir. Jadi salah satu analisis dalam SIG itu ada yang disebut menilai. Gue bentar agak-agak lupa. Analisisnya disebut apa ya? Analisis penilaian dalam SIG. Iya betul, scoring. Wah, ingat loh. Iya, ada yang namanya disebut scoring kalau dalam SIG. Scoring. Bahasa Inggrisnya doang sih. Memang bahasa Inggrisnya aja sebenarnya. Gue agak-agak lupa, tapi benar. Namanya scoring. Atau penilaian. Ini hal hal receh tapi penting untuk kalian tahu. Sama satu lagi biasanya itu ada yang disebut overlay. Atau disebut juga tumpang tindih. Tuh, bentar. Kita geser dikit. Gitu. Jadi overlay itu kita nilai. Misalkan di ketinggian 0 sampai misalkan 10 meter itu kerawanannya rendah terhadap banjir. Maka kita kasih poin 0 gitu. Atau sorry, di tempat dataran rendah itu kan lebih rawan banjir. Sorry. Tempat dataran rendah itu lebih rawan banjir. Kenapa? Karena air itu konsepnya dia bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi misalkan ketinggian 0 sampai 10 meter itu kerawanan banjirnya sangat tinggi. Kita kasih poin 3 gitu. Itu yang disebut scoring. Terus yang tempat dataran tinggi lebih dari 200 meter atau lebih dari 100 meter kerawanannya rendah. Kita kasih poin 1 gitu. Itu namanya scoring. Atau misalkan peta jenis tanah. Tanpa kalian mungkin ngeh, setiap tanah itu punya tingkat infiltrasi atau penyerapan yang beda-beda. Ada tanah yang cepat nyerap airnya, ada tanah yang lambat. Itu di scoring juga gitu. Kayak tanah-tanah yang aluvial. Itu kan tanah-tanahnya banyak mengandung unsur atau fraksi liat. Jadi tanah tuh ada fraksinya, ada 3. Ada fraksi liatnya tuh banyak. Itu jadi apa namanya? Tingkat infiltrasinya rendah. Absorpsi ke dalam tanahnya rendah. Jadi lebih rawan banjir. Kedap air lah gitu. Itu yang disebut scoring. Gitu. Nah, ini ciri khas peta tematik tuh kayak gitu. Jadi butuh penghitungan secara kuantitatif untuk mendapatkan apa namanya informasi baru atau untuk mendapatkan peta baru gitu. Tuh. Ya, overlay itu tumpang tindih. Jadi petanya tuh digabungin
bisa biasanya lebih dari 2 untuk mengetahui kecenderungan mana yang akan didapatkan gitu dari apa yang kita pengen cari. Misalkan kayak tadi tuh gue tumpang tindih, misalkan setelah gue tumpang tindih atau penghitungan tadi tuh tumpang tindih, makanya overlay sama scoring itu hal yang nggak bisa dipisahkan gitu. Misalkan anggaplah wilayah mana nih? Aduh, ini warnanya gini banget nih. Wilayah ini deh, Salem. Salem kan hijau nih, Salem. Itu kan berarti setelah kita tumpang tindih, misalkan apa? Dia ada di dataran yang relatif tinggi, curah hujannya relatif rendah, atau misalkan dia posisinya tidak dekat laut, karena scoring wilayah-wilayah yang dekat laut itu lebih rawan banjir. Karena kalau kita lihat Brebes ini kemungkinan banjirnya itu dipengaruhi sama air bah dari laut, pasang surut air laut gitu. Banjir banjir pasang. Gitu. Ini peta tematik tuh biasanya kayak gini. Jadi butuh analisis lanjutan banget. Tuh, dalam pembuatannya penginderaan jauh itu dibutuhkan untuk menginterpretasikan citra dan sistem informasi geografis adalah metode pengolahan untuk menghasilkan peta tematik. Jadi apa namanya? Interpretasi citra itu penting banget. Bahkan sampai kita baca Google Maps tuh kita bisa tahu misalkan kalau kalian mau lihat tingkat kerapatan vegetasi, kerapatan tumbuhan. Kita bisa lihat nih wilayah-wilayah di Indonesia yang hijau. Oh, Kalimantan ternyata hijau banget, kerapatan vegetasinya tinggi. Karena semakin hijau, semakin gelap, itu kandungan airnya makin banyak atau kelembaban objeknya makin tinggi. Jadi dia menyerap sinar matahari lebih banyak daripada yang dipantulkan. Makanya dia warnanya hijau. Begitupun laut. Ini laut-laut yang warnanya hijau nih apa? Laut yang warnanya biru gelap ini tuh adalah laut-laut dalam. Karena dia kandungan airnya tinggi, jumlahnya luas gitu volumenya. Jadi lebih banyak menyerap sinar dibandingkan dengan laut yang warnanya biru muda nih kayak baju 02. Sedalam apa, Bang? Biasanya kalau udah warna biru gini lebih dari 200 meter. Kalau kayak laut-laut di Indonesia nih, Laut Jawa, Laut Natuna, itu kedalamannya 100 sampai 200 meter, laut-laut dangkal. Nah, di Indonesia ada laut dalam nih, di sini Laut Banda. Nah, ini yang terbentuk karena aktivitas tektonik. Ini kalau ini kering banget ya, karena daerah subtropis gitu. Apalagi misalkan interpretasi citra gitu, kita lihat nih. Kita mau interpretasi itu simpelnya apa ya? Kalau dalam KBBI, analisis, mentafsirkan, mentafsirkan. Emang iya menyimpulkan ya? Kalau menyimpulkan kayaknya enggak ada. Menggambarkan. Menggambarkan, mencitrakan, menafsirkan, tafsir mistik gitu. Kayak ini misalkan nih. Kalau kita lihat nih, ini daerah rumahnya ada si Zaki ada di sini. Si Zaki lagi di markas ya. Kalau kita lihat nih, ini bentuk bangunannya. Ada 2 bangunan. Ada yang putih-putih tuh, ada yang dan relatif teratur ya. Dan ada yang acak-acakan tuh, yang warnanya cenderung coklat atapnya. Ada yang ini sama ada yang ini. Dari sini kan kita bisa tahu dari ukuran apa namanya bangunan, dari bentuk atapnya, dari polanya yang teratur atau tidak, kita bisa tahu ini tuh bangunan apa. Misalkan nih, kontrakan Pak Iqbal, ini kemungkinan ada di daerah pemukiman, pemukiman masyarakat gitu, pemukiman biasa. Tapi yang di sebelah kirinya kemungkinan besar pasti pabrik, tempat pembuatan nih tuh Yamaha. Memang Yamaha tuh banyak ya di Karawang, di Cikarang. Toyota, mana? Bener Toyota.
Tuh PT Jotun, berarti bikin cat kerjaannya. Apalagi Kabaya, Kayaba tuh apa Kayaba? Spare part motor juga sama tuh. Buset, memang spare part motor banyak ya di Cikarang, Karawang. PT Sari Roti Cibitung. Inilah yang bikin Karawang tuh panas banget ya. Nih, semangat nih buat teman-teman yang tinggal di sekitar sini, memang asap pabriknya tuh lumayan lumayan kental ya. Gitu. Dari bentuknya tuh kita tahu ini apa. Termasuk ini nih. Ini apa jalan ya kayaknya. Lagi proses pengurukan mau jadi jalan ini. Jalan tol kemungkinan. Iya bener-bener jalan tol. Ini astaga baru nggak. Ini jalan tol baru ya. Apa Bekasi ke arah Cibitung. Ada yang orang Cibitung nggak di sini? Gue baru tahu ada jalan tol ke arah Cibitung. Jalan tol baru. Gitu. Itu namanya interpretasi. Jadi kita nganalisis. Oke, oke. Nah ini unsur-unsur peta nih. Unsur-unsur peta yang paling penting. Yang pertama ada apa? Yang pertama adalah judul. Nih. Gitu. Jadi buat menggambarkan peta tuh secara umum tuh ini peta apa gitu. Judul. Apalagi? Banyak ya. Ya, yang kedua yang paling penting ya buat buat tahu ukuran ataupun seberapa luas, ya itu skalanya di sini, perbandingannya gitu. Terus yang ketiga biasanya di peta tuh ya ada arah mata angin di sini. Gue tulis aja deh biar kalian gak lupa. Yang pertama unsur peta tuh ada judul. Bukan judul ya, kalau judul mah hal yang harus kalian hindari. Ada yang main judul gak sini? Biar saya ceramahi nih sekalian. Astaga, gue nyebut judul. Judul. Terus yang kedua, ini tadi apa mata angin. Jangan ikut judul ya, teman-teman. Kalau kalian mau tahu seberapa bahayanya, kalian baca aja cerita orang di Facebook lah. Sedih-sedih itu ada yang bunuh diri segala macam. Ini skala. Yang ini namanya legenda. Oh, ini udah ada. Apalagi? Nah, ini yang disebut lettering, teman-teman. Ada yang tahu gak lettering? Lettering itu tata penulisan. Kalau kalian lihat, beda gak antara penulisan yang lain dengan wilayah lain gitu? Penulisan dalam peta tuh kan beda-beda ya. Kalau kalian perhatiin yang disebutnya apa ya? Berbadan air. Ini dicetak italic. Jadi sungai, laut, samudra, danau itu ditulis miring, italic gitu. Disebutnya itu badan air. Badan air itu ditulis miring gitu. Biasanya ya. Ya, yang lainnya berarti menyesuaikan kayak misalkan ukuran provinsi itu lebih besar dari kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota itu lebih besar dari kecamatan. Kecamatan tuh lebih besar dari, intinya semakin dia kecil wilayah cakupannya, letteringnya juga semakin kecil gitu. Nah, kalau ini jatuhnya peta umum apa peta tematik, teman-teman? Ini peta umum ya jatuhnya. Ini ini disebut peta topografi. Peta umum, peta korografi. Tapi kalau peta ininya sih peta topografi. Jadi ini tuh menggambarkan ketinggian tempat.
Yang hijau ini tuh dataran rendahnya. Topografi itu kan menggambarkan bentuk muka bumi kan. Terus ini kuning dataran sedang, yang ini dataran tinggi. Apalagi nih unsur peta? Lettering, skala, legenda, mata angin, terus di dalamnya ada simbol nih. Ada gunung beda-beda nih. Eh, apa sih yang enak? Ya gunung aja deh. Aduh, simbol. Terus termasuk ini nih. Ini garis tepi ya. Termasuk nih. Garis tepi. Terus di sini juga ada koordinat. Titik koordinat ya. Oh, termasuk juga ini nih warna peta nih. Warna peta juga termasuk unsur. Jadi buat menggambarkan bentang alam yang berbeda, kenampakan alam, kenampakan fisik yang berbeda itu pakai warna. Udah berapa sih? Setahu gua ada 10 apa 11 ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Yang belum tuh berarti di sini kayaknya sih. Oh, ini apa nih? Ada yang tahu? Manset ya namanya. Apa? Inset. Oh, inset. Ya, siap, siap, siap. Siap, salah. Ya, ini sebut inset. Jadi inset itu eh apa sih yang enak kalimatnya apa ya? Bukan bukan sekadar peta kecil ya. Lebih nggak apa-apa deh peta kecil yang menggambarkan menggambarkan namanya tuh lokasi relatif peta tersebut ada di mana gitu. Ini kan secara lokasi dia relatif tuh ada di Indonesia bagian mana tuh? Oh, di sini dikasih keterangan warnanya lebih beda gitu. Oh, dia ada di Pulau Jawa bagian timur. Ini apa namanya nggak tahu nih. Buatan murid yang lagi main ke markas. Ada murid beberapa nginep di markas nih. Bawa ginian. Oke gitu ya. Ada lagi sih sebenarnya sih. Ini termasuk informasi penting juga ya. Pembuat peta kalau nggak salah. Yang membuat peta tuh ada di mana ya? Biasanya badan-badan tertentu. Ini sih kali ya. Pembuat peta gitu. Tahun pembuatan harusnya ada sih. Ini dibuat tahun berapa? Pembuat petanya siapa? Oh, nih ada di sini. Informasi pembuat peta gitulah. Informasi pembuatan peta. Kayak gitu itu ya gitu. Itu unsur-unsur peta. Oke, lanjut. Nah, ini skala peta nih. Ada yang disebut peta kadaster. Ini peta yang eh skalanya tuh skala yang paling besar. Jadi kalau membaca peta itu kan apa ya enaknya ya? Peta itu termasuk perbandingan yang terbalik atau perbandingan bukan yang senilai tapi yang tidak senilai gitu. Jadi
semakin banyak, bukan besar angkanya ya, semakin banyak angkanya kayak gini, itu apa namanya? eh Semakin kecil gitu gambaran petanya. Karena kan angkanya semakin luas. Jadi bingung gue ngejelasinnya. Bentar. Ya, pada dasarnya peta itu kan, skala peta itu kan perbandingan, gue kasih definisi deh di sini, antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya kan, gitu. Gitu. Nah, biasanya semakin semakin ke bawah ini perbandingannya makin kecil gitu. Perbandingan makin kecil dengan jarak atau luas yang sebenarnya. Bang, abad 17 udah ada peta dunia, itu gimana cara buatnya? Itu pakai proyeksi peta. Di mana proyeksi peta itu ya dia memproyeksikan bentuk-bentuk muka bumi secara detail sampai nanti mengubahnya ke medan yang datar. Itu ada di proyeksi peta. Gitu. Nah, biasanya peta-peta yang kadaster ini digunakan untuk peta-peta yang skalanya tuh relatif wilayah yang sempit gitu. Misalkan apa? Biasanya digunakan untuk peta tanah gitu. Terus kalau semakin semakin kecil gini itu biasanya buat wilayah yang lebih luas. Misalkan ada peta peta desa atau kelurahan gitu kalau di kota. Tapi kalau semakin ini kok ada tandanya ya. Peta sedang itu biasa untuk peta ukuran tingkat kabupaten atau kota. Iya, biasanya soal-soal utul kalian tuh memang pikirannya terlalu praktis ya gitu. Memang soal utul tuh biasanya soal-soal yang tipenya itu definitif gitu. Dibanding soal ujian SIMAK UI ya tahun-tahun sebelumnya. Soal SIMAK UI itu banyak studi kasus. Tapi kalau apa namanya soal-soal UGM tuh banyak yang definitif cenderung. Banyak yang adalah pertanyaannya justru gitu. Terus ya ini semakin besar angkanya itu berarti semakin luas wilayahnya gitu. Peta skala kecil ini biasa buat provinsi. Nah, tapi kalau yang udah skala geografi itu biasa peta negara atau dunia gitu. Oke, ini hal-hal receh ya. Kita masuk ke penghitungan jarak dan skala peta. Berapa menit lagi sih? Sempat lah ya. Sebenarnya kalian udah sempat belajar dasar hitungannya dari apa namanya dari SD ya. Karena ngitung peta itu kan sebenarnya simple. Kalau ngitung peta itu sebenarnya kalian cuma tinggal mikir mana yang harus kalian, kemungkinannya dua. Kalau nggak dikali ya dibagi gitu. Kalau dari menghitung jarak dan skala peta itu kemungkinannya dua. Kalau nggak dikali ya dibagi. Gitu. Oke, menghitung skala peta. Ini jangan dikerjain dulu ya. Boleh deh kalian mikir gitu. Nah, skala itu kan perbandingan antara jarak wilayah, yaitu di peta. Jadi dalam, misalkan dalam sebuah peta itu jaraknya berapa sentimeter gitu kan. Dari
dari satu titik ke titik lain. Ini yang disebut jarak peta. Atau kadang disingkat sebagai JP gitu. Buat lebih mudah ya jarak di peta. Jawabannya A ya Bang. Nggak ada opsinya kan, ini kayak soal esai gitu. Ya gitu. Perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Gitu. Kayak misalkan ada skala, gue kasih contoh. Misalkan ada skala 1 banding 100.000. Ini yang paling simple ya. Cara membacanya gimana? Ada yang tahu gak? 1 banding 100.000. Emang Agil stres kenapa, Gil? Nangis sekali ya habis dengar ketika Ini informasi penting ya. Agil tuh di markas Alter bulan lalu. Gue setelin lagu Eat Gitaf. Nangis dia. Sorry gila, gue cepuin Gil. Di bagian ini gue inget banget liriknya. Di lagu satu-satu. Di bagian duniaku pernah hancur. Rangkai lagi satu-satu. Jadi lagu yang menggambarkan COVID ya. Mungkin banyak orang yang ngerasa, aduh, sampah banget ya gitu. Nggak ada rahasia. Emang kan ciri khas Luffy kayak gitu ya. Luffy tuh nggak bisa jaga mulut. Jangan cerita ke Bang Iben, ilokan. Kalau urusan percintaan kita pasti bisa jaga rahasia. Tanya aja orang-orang markas tuh, gue paling jaga rahasia. Gimana nih bacanya? Ya, 1 sentimeter pada peta. Aduh, pada peta itu sebanding dengan 100.000 sentimeter pada jarak sebenarnya. Gitu. Atau 100 sentimeter ini kan kalau kita konversi itu jadi 1 kilometer kan. Ada yang tahu gak konversinya berapa? Kan karena kan 1 kilometer itu sama dengan 100.000 sentimeter gitu. Jadi biasa gue paling paling kalau mau mengkonversi tinggal coret nolnya 5 gitu. Atau disederhanakan kan, coret nolnya 5-nya gitu. Berarti 1 kilometer kayak gitu. Jadi 1 sentimeter misalkan nih, jarak dari kota A ke kota B. Ini kota A ke kota B. Dia jaraknya, anggaplah ini 10 sentimeter gitu. Bisa juga keluar di soal tuh nanti gambar kayak gini gitu. Dikasih tahu nih jarak A ke B berapa misalkan. Terus di ujungnya tuh dikasih skala. Anggaplah skalanya 1 banding 35.000 gitu. Berarti berapakah jarak sebenarnya? Berapakah JS-nya? JS yang ditanya. Berapakah jarak sebenarnya? Ayo coba, ini soal sederhana. Kalau rahasia Kak Faiz apa Bang? Faiz tuh Faiz Ataki tuh orang yang paling sulit dicari kesalahannya, sulit dicari informasinya. Bahkan kalau berdasarkan pernyataan Nafis, Faiz tuh orang yang paling sulit dicari, ditemuin. Anak alter yang paling dia sulit ketemu di UI. Karena memang kerjanya belajar mulu gitu. Di kosan, belajar, nyiapin materi buat ngajar ekonomi alter. Memang sulit sulit diketahui rahasianya dan dia nggak pernah curhat ke gua. Memang nggak udah lulus juga ya, nggak pernah komunikasi juga kecuali masalah kelas.
Cool banget memang. Saya akui, saya akui dia memang jauh lebih keren dari saya. Ini berapa nih soalnya nih? Jarak sebenarnya berapa? Berapa jarak sebenarnya? Ya 3,5 kilometer. Betul betul. Oke, gitu. Jadi rumus ini sebenarnya nggak perlu dipahamin, tapi yang harus kalian tahu pada dasarnya skala itu perbandingan antara jarak di peta dengan atau dibanding dengan jarak sebenarnya. Rumus itu kan formula itu kan tercipta ketika ketika eh, ada definisi kan. Jadi rumus itu kan turunan dari definisi gitu. Ini bukan beli, ini anak murid anak alter bawa. Jadi anak alter dekat rumah gitu. Jadi untuk bikin skala ya kita harus tinggal cari tahu aja jarak kilometernya berapa. Oke, misalkan nih dua, dua soal ini ayo. Berapa skala jarak Jakarta ke Bandung pada soal ini? Ayo berapa? Kalian kan udah belajar itu ya sama Bang Babeh tuh, belajar apa namanya? Rugi segi, rumus segitiganya gimana ya? Rumus segitiga untuk memudahkan aja, tapi dasarnya sebenarnya ya untuk tahu jarak peta itu kan tinggal kita rubah subjek kan. Kalian kan anak-anak alter pasti udah pada pinter ngerubah subjek apa namanya rumus-rumus kayak gini gitu. Ya, yang bawahnya berapa nih? Jarak kota A ke kota B. Ngantuknya. Yang kedua 1 banding 3 juta. Apa iya 1 banding 3 juta? Kita hitung ya. Skala itu kan perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya gitu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengkonversi dulu nih. Karena ini kan masih dalam bentuk kilometer. Sedangkan satuan skala itu sentimeter. Kita rubah nih. Tuh, 200 kilometer itu kan kita kali 100.000 gitu. Berarti nolnya nambah 5. Nolnya jadi ada 7 ya berarti. Berarti 2, berarti 20.000 sentimeter. Itu kan bener kan? Bentar. Iya benar. Ya. Tinggal kita hitung berarti jarak peta itu kan perbanding apa? Sorry sorry skala itu kan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya gitu. Tinggal kita masukin angkanya. Jarak di peta berapa? 5 cm. Jarak jarak sebenarnya berapa? 20.000. 20 juta, sorry. Itu kan. Nah, untuk tahu skalanya ya tinggal kita sederhanain. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 5. Ini kita bagi 5. Jadi berapa nih? 5 bagi 5, 1. Ternyata skalanya adalah 1 banding berapa? 20 bagi 5. 20 bagi 5. Itu kan 4 ya. Berarti 4, nolnya masih sisa 6. Berarti 4 juta. Gitu. Nah, berarti kalau kita rubah bentuknya, bentuk ini itu sebenarnya sama dengan 1 banding. Ini kan sama bentuknya kan, cuma bedanya itu pakai per, ini pakai bagi. Gitu. Kayak gitu.
Bang, kenapa nggak langsung bagi bang dari awal? Ya kan gue ngajarin apa penghitungan dasarnya dulu. Kalau misalkan kalian udah sat set 200 kilo 5 sentimeter pasti dibagi. Tinggal kalian bagi gitu. Ya kan kita bahas nomor satu dulu, baru bahas nomor dua. Kita mah orang yang ngurut. Yang kedua, kita perlakukan hal yang sama. Jadi tadi kita minta ente sepil jawaban nomor dua, bukan berarti ente kita jawabnya bahas nomor dua. Kita cuma minta spill. Seperti anak-anak zaman sekarang spill. Berarti 21 kilometer itu kalau dikali 100.000 berapa nih? 2,1 juta ya. Emang Giska nih selain menyebarkan info hoax bahwa saya SBMPTN bareng dia, saya tahu ya Anda yang menyebar hoax ini. Bang Iben pilihan satu FKUI, ilokan. Kalau dokternya gua malpraktek nanti. Jangan ya. Tinggal kita hitung kan, berarti skala itu adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Jarak di petanya berapa? 7. Jarak sesungguhnya itu 2.100.000 cm. Nah, pembilang dan penyebutnya itu sama-sama kita bagi 7. Tuh. 7 bagi 7, 1. 21 bagi 7. Kita tinggal sederhanain 21 bagi 7 berapa, Bang? 3. Berarti 300.000. Bye-bye nih, kelebihan 01 angka itu bisa sangat mempengaruhi jawaban. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, Bang, terus gimana, Bang, kalau kita mau mencari jarak peta dan jarak sebenarnya tinggal dirubah subjeknya kan? Kalian anak-anak babe pasti tahu nih cara ngerubah subjek. Tapi kalau dari gua biasanya untuk mempermudah, kadang gua pakai pakai apa namanya? Pakai segitiga ajaib ini mungkin. Terserah kalian mau pakai atau enggak. Cuma biasanya buat memudahkan. Gitu. Jadi jarak peta tuh di atas dari skala dan jarak sebenarnya. Jadi buat tadi kan kita mau nyari skala itu berarti kita harus bagi antara jarak peta nih ada tanda bagi dengan jarak sebenarnya kan. Gitu. Jadi kalau kita mau nyatet apa mencari jarak di peta tinggal kita kali. Walaupun nanti pengaplikasiannya mungkin agak-agak berbeda. Begitupun sebaliknya, ketika kita mau mencari jarak sebenarnya, itu kita bisa bandingkan jarak peta dengan skala. Tuh. Rumus Jokowi. Jo, K-nya apa? Kala. Jokowi. Gitu ya. Coba, ayo kalian kerjain soal ini. Ingat ya, skala itu coba kalian rubah. Ini kan 1 banding 1 juta. Ini bisa untuk mempermudah kalian rubah jadi 1 banding 1 per 1 juta ya. Tuh, langsung cepet tuh. Orang Bantar Gebang tuh. 50 cm. Si Ade kapan? Ade silakan Sherlock rumah Anda ya. Siapa tahu saya ada waktu luang. Siapa tahu saya bawa teman-teman saya dari bedah rumah gitu. Tiba-tiba bedah rumah gitu. Rumus cepatnya apa, Bang? Kan gue bilang di awal, kalau ngitung peta itu sebenarnya kemungkinannya dua. Kalau nggak dibagi, ya dikali gitu.
Bang Iben masih kuliah di UNY ya? Saya nggak kuliah di Jogja, teman-teman. Tapi nanti saya mau datang ke UMGM ya. Oke, yang ini pertama kita harus konversi dulu nih. 500 kilometer itu jadi berapa berarti ini? Kita kali 100.000 ya berarti. Si Abung hamil kali ya. Berarti berapa? 50 juta. Ke Abung lagi mual-mual nih kayaknya hamil nih. Sebenarnya simpelnya gitu kan. Nah, ini kan kalau kalian lihat ya, 50 juta ini kan lebih besar dari 1 juta. Iya gak? 50 sentimeter itu lebih besar dari 1 juta. Maka kemungkinan kita membaginya kan. Tapi kalau dari rumus kan kayak gini. Jarak di peta itu skala dikalikan dengan jarak sebenarnya tadi. Skalanya berapa? Tadi 1 banding 1 juta. Duh, 1 banding 1 juta. Tadi jarak sebenarnya itu 50 juta sentimeter. Maka kan tinggal dibagikan. Ini kan kalau kayak gini dibagikan berarti. Dibagi. Berarti berapa nih? Tinggal sederhanain aja coret gitu. Ini nolnya 5, ini 0 6. Nolnya 6, ini nolnya 6. Berarti 50. Karena peta satuannya apa? Sentimeter. Gitu. Bukan dicoret ya. Ntar gue diomelin babeh nih. Jadi berarti nanti ini sama aja 50 juta dibagi 1 juta kan. Ujung-ujungnya gitu. Karena kan 50 juta dikali 1 itu kan nggak berubah. Tetap 50 juta. Jadi berapa nih? Ya 50 sentimeter. Jadi sama-sama dibagi 101 juta. Sisa 50 gitu. Masa ada yang bingung kayak gini? Ini hitungan dasar loh. Pembagian kayak gini. Ini ada ini kan nih, Yamazaki. Oke, Niki Astra. Tuh, bener ada orang ya kan, betul. Tuh, disederhanain teman-teman ya. Ini anak-anak tuh kalau dibilang disederhanain pada bingung nih. Terutama anak anak sosum yang nolnya terlalu banyak kayak gini nih. Saya bingung cara memotivasi mereka gimana nih. Niki Astrea disuruh on mic nggak pernah mau nih. Gitu teman-teman ya. Tuh. Maaf tadi kenapa dikali 100.000? Ya ini kan persen tadi udah sih kita jelasin. Ini untuk mencari jarak peta kan kita harus nyamain satuannya kan. Ini masih dalam bentuk kilometer. Sedangkan skala ini kan sentimeter. Jadi kita konversi nih 500 kilometer. 500 kilometer. Kok ada penggaris? Itu kita kali 100.000 gitu. Karena kan 1 kilometer itu satuannya 100.000 sentimeter. Maka jadi 50 juta gitu. Ada yang bingung, Bang, kenapa 50 juta? Dikali. Ya dikali gimana? Dikali. Atau nolnya tambahin. Kalau bahasa simpelnya nolnya tambahin berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Tambahin nolnya 5. Ini kan ada 2 tadi di awal. 1, 2, 3. Gitu. Bingung ini. Kayak gimana nih ngejelasinnya anak sosum nih.
Besok gua ditendang babeh nih dari markas nih. Pasti. Itu teman-teman. Ini kalian SD-nya tuh di mana sih? Aduh. Jangan-jangan bingung nih. 1 kali 1 berapa coba? 1 kali 1 berapa? 11 tuh. Astagfirullah. Ya Allah, bihusnul khotimah. Nggak usah sekolah, ya kurangin sekolah, banyakin belajar. Karena di sekolah belum tentu belajar. Duh, bijak banget ya. Se- Sekolah itu scam bener gak, Sal? Belum bet dimatiin mic ya. Sekolah itu scam bener gak? Sekolah itu scam, aduh. Sekolah itu scam kalau kalian itu nggak belajar di sekolah. Tapi yang harus kalian tahu dalam psikologi, yang namanya kepribadian seseorang itu kan dipengaruhi sama 2 hal. Environmental sama bahasanya tuh nurture. Jadi bawaan lahir sama lingkungan. Dimana yang paling berpengaruh ya environmental, lingkungan lo. Lingkungan belajar ngaruh. Jadi kalian belajar di Universitas Pendidikan di Jakarta dengan UI ya berbeda gitu. Kalian belajar di Sekolah Man Ice Cendikia itu berbeda dengan sekolah negeri. Gurunya sejahtera soalnya. Kak Faiz betul, Kak Faiz Man Ice. Makanya beda kan auranya sama gua. Kalau Kak Faiz kan, kalau kata Iwan Fals tuh jujur, lugu dan bijaksana. Kalau Faisal kan dari sekolah terbaik di Semanan. Kalau kalian tahu. Ya, sekolah terbaik di Kampung Malang, Pak. Sekolah terbaik kamu. Oke, lanjut ya. Yang kedua nih, dia dia yang ditanya itu jarak sebenarnya dari kota A ke kota B. Tadi kan untuk mencari jarak sebenarnya gitu. Kita kan bisa merubah subjek kan. Jarak di peta dibagi dengan skalanya gitu. Jadi inget nih, skala 1/20.000 ini akan lebih mudah untuk dihitung kalau misalkan kita tulis jadi 1 banding atau 1/, gitu ya. Itu berarti jarak di petanya berapa? Nah, ini karena dua-duanya udah sentimeter, tidak ada yang perlu diganti, teman-teman. Jadi memang apa namanya? Satuannya udah sama-sama sentimeter. Kalau peta itu kan memang skalanya satuan sentimeter. Kecuali mungkin kalian nanti menemukan soal eh, penghitungan peta kontur ya. Kalau kontur itu kan ketinggian tempat. Biasanya dia pakai satuan meter penghitungan peta kontur. Cuma itu jarang banget keluar di soal. Bahkan gue mungkin nggak pernah menemukan keluar di soal ujian. Itu mungkin bisa kepake kalau misalkan kalian nanti apa namanya, masuk jurusan-jurusan teknik sipil, masuk jurusan teknik-teknik geodesi, geografi lingkungan atau segala macam. Pertama kali yang bilang Faisal tuh mirip siapa? Af Af lupa. Afdlan Syauqi yang Raja Durian Runtuh. Itu Surya yang pertama kali ngomong. Emang si Surya biangnya yang pertama. Afdlin Syauqi, Pak. Afdlin Syauqi ya, ya berarti ini 16 cm kan. Nah, skalanya atau dibagi dengan 1/20.000 gitu.
Nah, ini kan kalau kita operasikan kan gitu. Ini nanti jadi 16. Nyebutnya apa, Sal, kalau kayak gini, Sal? Dibagi 1 gitu kan. Kita takut salah sebut nih. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali 20.000. Pembilang dan penyebut sama-sama Dikali 20.000. dikali 20. Pembilangnya kan 16, penyebutnya Ya. 1/20.000. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dikali 20.000. Jadi hasilnya 16 kali 20.000 gitu. Oke. Enggak, Pak. Bukan begitu, Pak. ente hapus dulu, Pak. Jadi kan itu 16 per 1/20.000. Ya, Nah, 16-nya dikali 20.000, 1/20.000-nya dikali 20.000 gitu. oke. Jadi ntar hasilnya 16 kali 20.000 per 1 gitu. Kita memang orangnya sangat teknikal ya. Kita memang sangat tidak teoritis. Ya, betul. Jadi yang ini tuh kita kali 20.000 gitu. Maka nanti hasilnya kan itu bakal jadi 1 kan. Gitu. Jadi yang atas tuh kita kali 20.000. Ya, benar benar benar. Kita lupa hal-hal dasar kayak gini kadang. Ya, ini kan kalau disederhanain 20.000 dibagi 20.000 itu kan jadi 1 kan. Gitu. Oke. Nah, maka jadi berapa tuh? 16 kali 2. 16 kali 2. Itu kan 32, berarti sekitar 320 cm gitu kan. Atau kalau dikonversi jadi kilometer itu kan jadi berapa nih? Kita bagi kita bagi 100.000 kan. Karena mau kita konversi gitu ke kilometer. Jadi berapa? Jadi 3,2 kilometer. Yang Faisal tuh, bayangin aja Faisal tuh orang dengan UN fisika nomor 1 se-Jakarta ya, salah. Kagak, Pak. Saya nggak mau merendah. Saya nggak mau merendah, nggak mau meninggi. Oke, gitu ya. Ya, soal selanjutnya nih sama juga. Pertama kita konversi dulu. 60 km ini jadi sentimeter. Berarti 60 km kita kalikan dengan 100.000. Tuh. Jadi berapa? Jadi 6 juta, sekitar 6 juta sentimeter. Jadi buat cewek-cewek yang salah lewat Google Maps, 6 kilometer tuh sejauh mana sih? 6 juta sentimeter tuh. Berarti berapa nih nyari jarak di peta? Berarti kan perbandingan antara skala kan, gitu. Jadi skalanya kita bandingin nanti. Jadi berapa? 1 banding 100.000 kan. Gitu. Kali 6 juta. Kebanyakan. Nah, ini kan sama aja 6 kali 1 kan. Dibagi 100.000. Jadi berapa nih? Jadi 60 cm di peta berarti. Biasanya memang mungkin petanya gede ya. Petanya 60 cm kan peta-peta yang agak gede gitu. Memang kalau apa peta-peta lintas provinsi ini memang biasanya jaraknya agak-agak lebar. Yang kedua, buset nih. Memang soal soal UGM tuh nggak sesulit itu. Cuma memang masalahnya
sosum itu kayak dikejar setan gitu kan. Satu soal 1 menit. Yang jadi masalah anak-anak sosum kan masalah ngitungnya kadang. Jarak di peta antara Semarang, Magelang sebesar 15 cm. Coba kalian kerjain tryout aja, tryout UGM Simak UI kan udah bisa dikerjain ya. Coba kalian kerjain. Berapa nih? Berapa jarak Magelang Semarang Magelang? Oke, untuk menghitung jarak sebenarnya kan kita bisa bandingkan antara jarak di peta dengan skalanya gitu. Berapa berarti? Nah ini karena udah sentimeter kita nggak perlu rubah. Gue tuh selalu jelek nulis 5. Itu Mas Bonan nyanyi lagu Payung Teduh kayaknya ya. Oke, ya ini kedua ruas kita kali 500.000 nih. Kedua ruas lagi. Pembilang dan penyebut. Oke, ini kan habis ya sisa 1 gitu. 500.000 dibagi 500.000 itu 1. Jadi berapa? 15 kali 5. Berarti sekitar 7.500 cm ya. Kalau kita konversi ke kilometer, berarti kita bagi berapa nih? 100.000. Dalam lamun ma- gitu ya. Kurang ke atasnya. Maklum soalnya tulisan kita jelek, kita baru pakai iPad ini, getar kita. Sebelumnya pakai pakai Samsung Tab kita nggak biasa kita pakai pakai iPad nih geter nih. Bingung kita fitur-fiturnya terlalu banyak. Oke gitu ya. Oke ini soal terakhir nih, soal monster. Cuma dari gambar coba. Coba dari kalian hitung nih. Yang A isinya, yang bener lu. Coba hitung dulu teman-teman yang lain. A ikut yang lain. Coba. Contohnya apa soalnya? Tapi ini emang ada sedikit sedikit clue ya, di mana dia ini kan menghitung selisih lintang gitu, di mana 1 derajat lintang itu di permukaan bumi itu jarak aslinya ya itu sekitar 111, aduh kegedean ya. Ntar ada penjelasannya kenapa bisa 1 derajat lintang itu atau bujur itu setara 111 km. Nih, Babe mau ngejelasin nih. Bisa itu dibuktikan pakai rumus gerak melingkar. Kalau seingat gua sederhananya kan gini. eh Bumi itu kan bentuknya bola ya, di mana bola itu kan
kalau ngomongin lintang ataupun bujur bumi itu kan kelilingnya itu sudutnya sekitar 360 derajat ya. Gitu. Terus makanya apa namanya kalau kita bedah garis lintang itu ataupun bujur, garis lintang ya. Apa namanya itu kan 180 kanan, 180 kiri. Itu jadi nah, terus keliling bumi itu kan sekitar kalau nggak salah ya, mohon luruskan Nak Faisal, 40.000 kilometer gitu. Jadi 1 derajat lintang itu sekitar keliling bumi seingat gue ya apa hitungan ilmiahnya, pembuktian ilmiahnya dibagi dengan eh ya sudut totalnya gitu 360 derajat. Karena kan keliling bumi itu kan 360 derajat. Jadi 40.000 itu tadi dibagi 360 derajat. Jadi 1 derajatnya itu sekitar dibulatkan gitu. Kalau dibulatkan simbolnya apa ya? Gini kali ya. Kalau apa Nak Ical gimana Nak Ical? Ya betul kayak gitu betul. Dibulatkan. Itu kan nanti satuannya adalah kilometer per derajat lintang gitu. Jadi Ya 111 kilometer kilometer per untuk derajat. 1 derajat lintang gitu. Satuannya. Jadi 111 kilometer Untuk 1 derajat lintang. per derajat lintang gitu lah. 1 derajat. Nah, kalau keliling bumi sendiri itu kan pembuktian awalnya udah pernah dibuktiin sama siapa waktu itu ya? Yang dia itu ngukur bayangan dari kota Alexandria ke kota di Mesir pakai sudut besar bayangan. Itu siapa salah yang kayak gitu lupa gue. Gua taunya jari-jari bumi. Albiruni namanya. Tuh gue pernah bikin pembuktiannya pakai trigonometri bola. Waduh, belum sampai ilmu saya anak sosum. Ya, bagi yang berminat nanti bisa ikut kelas saya tentang pembuktian jari-jari bumi. Kalau tidak sanggup ya tidak apa-apa. Wah, ledek enggak. Gitu. Nggak sanggup. Kalian nih menyerah sebelum mencoba ya. Padahal kan hal-hal kayak gini tuh antusias ya. Kayak Kak gua lagi. Kak Imam gue walaupun anak sosum tapi suka nonton Rumah Editor karena memang pembahasannya eh, lumayan bisa dimengerti gitu. Terutama terkait kenapa dimensi 5 di Interstellar ya itu. Nah gitu. Nah dalam soal ini kita kan mencari skala ya. Apa aja teman-teman yang dibutuhin untuk mengetahui skala? Kita kan butuh dua, jarak peta, ya gak? Jadi balik ke hal dasar atau fundamental, kenapa sih apa yang kita butuhin untuk dapat skala? Skala itu kan perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. Jadi kita cuma butuh dua informasi ini, teman-teman. Jadi jangan pusing sama angkanya, sama gambar, tapi kalau ketika menemukan soal yang ada hitungan kayak gini, kalian harus tahu apa yang dibutuhin sebenarnya. Misalkan kalian nyari skala, berarti butuhnya jarak peta, jarak sebenarnya. Ketika kalian mau nyari jarak peta, maka sebisa mungkin kalian cari mana sih skalanya, mana jarak sebenarnya. Kadang kan di gambar tuh ada informasi-informasi kan. Itu kalian harus lihat. Cek, cek. Gitu.
Jadi cari apa yang kalian butuhin gitu. Lagian ente mic dimatiin mulu. Ada-ada baik. Nih, Itu tadi dia yang nanya 40.000 dari mana? 40.000 itu dari keliling bumi ya. Bumi itu kan ekuatornya berbentuknya lingkaran. Lingkarannya jari-jari ya. bumi itu kan 6.400 kilometer. Nah, jadi keliling bumi ya keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kan rumusnya 2 pi dikali R kan. Ya udah 2 dikali pi-nya 3,14 dikali R-nya 6.400. Nah, ntar ketemu nilainya sih sebenarnya 40.192 kilometer. Cuman dimudahkan jadi 40.000 gitu. Jadi keliling bumi ibarat lu ngelilingin ekuator gitulah. Dari Indonesia, lu garis lurus. Misalkan Pontianak ketemu lagi di Pontianak, itu keliling bumi namanya. Kalau masih bingung bedanya keliling sama luas, mungkin ikut kelas Babe. Tapi kan bumi nggak rata, ya. Memang kan kita apa namanya mencari nilai yang paling mendekati gitu. Memang bentuk bumi kan nggak sepenuhnya bulat karena yang namanya medan atau topografi itu kan berbeda-beda tiap wilayah. Terutama di daerah-daerah pegunungan memang bentuknya lebih tinggi, lebih menonjol gitu. Berarti jarak petanya berapa nih di soal? Kayak borok. Berapa nih di soal ini jarak peta? Ada di gambar sendiri kan? Ada di sini nih. 9 cm kan. Di mana 9 cm ini kan mewakili derajat lintang selisihnya berapa berarti 0 ke 30. Berarti kan 30 derajat kan. Itu. Jadi selisihnya 30 derajat lintang. Atau tadi tinggal kita kali kan jarak sebenarnya. Gitu. Oke, berarti ini jarak petanya berarti 9 cm. Nah, tinggal jarak sebenarnya nih kita hitung. Ini kan selisihnya tuh dia ada 330 derajat lintang kan. Nah, karena 1 derajat lintangnya itu sekitar 111 kilometer kalau dibulatkan, maka berapa nih? Kalau 30 derajat lintang itu kan berarti sama aja 30 dikali 111 kilometer gitu. Berarti berapa nih? 3.330 kilometer. Nah, ini kita konversi lagi ke dalam bentuk sentimeter gitu kita konversi. Jadi berapa nih? Aduh, kali 100.000. Berapa nih berarti? 333 juta ya, sekitar segini. Berarti jaraknya tuh sekitar segini. Walaupun pembuat petanya juga kayaknya nggak logis ya. Oke, oke, oke. Berarti jarak sebenarnya tadi berapa? 333 juta gitu. Jadi kita kita konversi. Jangan dibayangin 333 juta sepanjang apa. Kalian membaca peta aja kan masih bingung kan nih para cewek. Berarti berapa nih? Nah, ini sama-sama kita bagi 9 penyebutnya. Oke. Berarti 9 bagi 9 1. Nah, ini sekitar ya 37 juta. Atau kalau di dalam kita rubah dalam bentuk skala itu nanti 1/37. Kayak gitu. Biar kayak di TikTok-TikTok. Kata-katanya untuk malam ini, Babe.
Nggak usah belajar nih. Iya, nggak usah sekolah, banyakin belajar. Karena di sekolah belum tentu belajar. Tapi mungkin banyak dari Dan kalian baru ngerasa benar-benar belajar tuh pas pas gabung alter, banyak yang cerita kayak gitu. iya, betul betul. Katanya baru tahu kok rumusnya begini. Oh, ternyata rumusnya dari sini, dari sini, dari sini. Gue bingung, sehari ketemu ketemu beliau-beliau itu kan sehari bisa 2 jam. Nah, 2 jam itu ngomongin apaan? Apakah ngomongin pencapaian anaknya atau gimana, anjir? Apa cuma nyuruh rangkum atau cuma nyuruh presentasi atau bikin PPT atau apa? Lu teh ngajar anjir, bukan bukan nyuruh orang doang gitu. Aneh pisan anjay. Ya memang karena tutor tutor alter kan juga nggak diribetkan sama administrasi. Kalau guru itu kan satu hari satu RPP, satu hari satu lembar RPP itu kasihan banget juga. Oke, berarti pertemuan selanjutnya kita nanti gue mau bahas penginderaan jauh nih. Babe kita mau ngisi lagi, Sal. Ente mau ngisi lagi. Ente udah kelar belum materi atmosfer? Sebenarnya belum, Pak. Waktu itu anak-anak sibuk sendiri kan di kolom komentar, jadi ya gua udahin aja biar mereka belajar sendiri dah. Emang pada cuak, cu. Udah, Itu udah, aja Pak. kan akhir bulan ada Padahal libur. padahal kemarin tuh gue udah mau ngajarin mereka tentang isu-isu terkini kan terkait iklim, karena gue lihat tuh ada soal-soal yang keluar Emang, terkait emang betul. perjanjian apa Prancis ya, Versi Prancis. Ya, Paris Agreement, terus juga apa namanya terkait pokoknya Terkait isu-isu air, iklim krisis dan air. lingkungan kan. Gue mau ngejelasin gitu, cuman ya gue lihat oh ternyata mereka lebih asik begini, ya ya udahlah, gue diemin aja biar mereka belajar sendiri aja. Perdagangan karbon kan, carbon trade. Soalnya kan geografi itu kemungkinan keluarnya itu soal-soal yang sifatnya up to date. Gue di awal bilang isu-isu lingkungan, isu-isu perubahan iklim itu potensi keluarnya tinggi di soal-soal geografi. Soalnya pernah di SBMPTN tahun berapa itu ditanyain tentang AMDAL IKN, pernah gue agak di apa di 2020 2019. Memang kalian ini di di sekuak-kuakin babe tuh. Aduh. Duh. Ya udah itu aja mungkin kelas kita hari ini.